Puji Nah, selamat Tuhan. malam. Akhirnya Akhirnya, setelah drama accept di IG akhirnya masuk. betul. Aduh, senang banget nih hari ini ketemu sama Ko Fami ya, luar biasa. Saya senang banget kok. Saya senang banget kok jadi ketemu di Hei, sini. sama-sama. Saya juga sering liatin kontennya Ko Fami nih. Kalau liatin kontennya mesti buat ngiler soalnya. Terima kasih. Saya juga suka lihat kontennya Ko Dedi karena saya juga belajar kayak gitu. Oh, siap, siap. Sama-sama ya, Ko ya. Sama-sama belajar ini. Sama-sama, betul, Nanti kalau betul. lihat kontennya Ko Femi bikin ngiler, kalau liatin konten saya bikin pusing tuh. Tapi kita selalu bisa update kayak gitu. Gitu ya. Betul. By the way, thank you so much ya, Ko Fami ya, sudah accept undangan kita, Ko, untuk ngobrol di The Siap. Ngobis ya. Senang banget nih. Eh, Udah tahu Ko Fami lama, Koko waktu sering posting ya, ngeliatin terus gitu. Aku sering liatin Koko punya postingan, tak cobain gitu ya. Apa yang nasi goreng di mana gitu ya, yang hidden gem di mana gitu ya, di undaan di mana. Wah, saya cobain semua kok. Wah, rasanya Kak Koko yang review masih enak-enak. hobiku. Sampai hari ini thank you sempatin ketemu di sini. Siap. Itu Siap. dari hobiku. Jadi hobinya Oh, memang hmm. makan. Kayak Oh, gitu. mantap ini ya. Makan tapi sampai ini ya kok bermanfaat juga ya sampai akhirnya bisa jadi food Betul. blogger dan sebagainya ya. Keren 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 keren. Tidak pernah kepikiran kok. Kalau dulu nggak pernah kepikiran kayak gini kok. Hanya makan Oke, hobi. mantap. Kayak gitu. Mantap mantap mantap. Nanti abis ini kita ulik ya kok ya. Pengen pengen ulik nih apa namanya kisahnya kok Fahmi sampai jadi food blogger Surabaya Foodies ya kok ya. Dan mungkin Iya, kita ngobrol terkait dengan apa. Jadi topik hari ini kan do and don'ts di bisnis ya, kok Fahmi ya. Di iya, bisnis F&B ya. iya, Siap, siap, siap. Nah, betul. by the way, kita di acara The Ngobis ini kita ngobrol-ngobrol santai aja kok. Jadi kita teman-teman biasanya kalau The Ngobis ini sudah tahu, biasanya kita ini sharing-sharing santai, nanti biasanya sharing-sharing juga terkait dengan apa kisah daripada narasumber gitu ya. Terus nanti mungkin Koko juga boleh bagi tips-tips praktis terkait dengan apa bidang yang mungkin Ko Fami geluti gitu ya. Nanti biar teman-teman juga bisa Betul. apa dapat insight dan mungkin bisa bertanya. Gitu ya Ko Fami ya. Siap, siap, Siap. Siap, siap, siap. Kita mulai ya, Ko Fami ya. siap, siap kok. Siap. Nah, tadi mungkin kita balik dulu kok tadi terkait dengan tadi yang Koko sempat cerita, nggak pernah terpikir nih gitu ya, sampai Iya, bisa gelutin betul. bidang ini. Nah, gimana nih kok histori atau riwayatnya Koko kok dari mungkin dari dulu pertama bekerja atau mungkin apa berkuliah atau bersekolah Iya. sampai bisa menggeluti bidang ini gimana kok ceritanya kok? Boleh nggak ceritain? Eh, jadi ini nggak sengaja ya. Waktu Hmm. itu ada temen. Nah, saya kan waktu itu usahanya jualan apa ya? Istilahnya bakwan lah. Jual bakwan. Nggak ada Hmm. brand, saya tawarin ke teman-teman saya. Semua teman sudah beli. Hmm. Nah, tapi masa sih ada orang temen itu bisa belinya itu kayak terus-terusan kan tidak ada. Jadi saya mikir Hmm. bagaimana punya sebuah market di mana market itu menerima semua produk saya seperti itu. Hmm. Nah, muncullah saya membuat medianya. Pada waktu itu tidak ada media. Yang saya tahu Hmm. cuma satu. Satu itu teman saya kayak gitu, ada kayak gitu. Hmm. Dan saya memulainya itu kayak ya dari handphone saja. Jadi apa makanan yang saya suka seperti itu. Nah, itu saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini kok. Hmm. Gitu. Itu dimulai tahun berapa kalau boleh tahu, Ko? Em, 2014. Jadi kita start 2014. 2014. Betul. Wow. Nah, hobiku itu tidak non profit ya, Boy ya. Kita ngomong non Hmm. profit lah kayak gitu. Mm-mm. Pada saat Hmm. itu hingga pada akhirnya, nah ini menarik kok. Karena waktu itu kalau kita kan nggak tahu kan diundang ke restoran. Jadi waktu itu Ya. ada satu restoran fine dining kok Hmm. mengundang kita Hmm. dan malu kalau kita itu cuma bawa handphone saja. Pada waktu itu kan kualitasnya jelek handphone.
Jadi saya Ya. berusaha untuk mendapatkan sebuah kamera. Nah, dari situ Hmm. perjalanan sayaku. Seperti itu. Oh, oke, Ya, hingga oke. Jadi sekarang. waktu, mm-mm. Tapi balik lagi ke handphone lagi, Bu. Karena kualitasnya handphone sudah memadai seperti kamera. Gitu. Ya. Wow. Heeh. Jadi awal mulanya itu karena memang hobi atau doyan doyan ini ya, kok ya, Doyan, doyan kuliner gitu doyan ya, istilahnya dulu ya. kuliner. Doyan Oh, kulinernya dulu pertama. oh, Terus pertamanya. kepikiran bagaimana menjual produk, tapi saya nggak perlu nawarin orang kayak Mm-mm. gitu. Bagaimana itu? Nah, muncullah ide yang seperti ini, Go. Mm. Dengan kita sharing-sharing seperti biasa, kayak gitu. Tapi yang saya sharingkan pure. Jadi makanan yang saya anggap enak, Go. Kalau Mm. ini lucu ya, Go ya. Saya Mm. pernah ke Jalan Dharma Husada ya, Go ya. Ya, Mungkin Ko Dedi tahu. Itu kan dulu ya. penuh makanan kan, Go. Benar, Penuh makanan. benar. Ah, saya itu nggak sengaja nemu kayak apa ya, ada nasi goreng enak kok waktu itu. Mm. Nah, pada waktu itu saya tidak mengerti mana yang enak dan mana yang yang mana yang enak dan mana yang tidak enak. Nah, Mm. kayak gitu. Nah, akhirnya saya datang, saya parkir mobil, terus saya tanya ke tukang parkir, Pak, Mm. ini yang rame yang mana? Gitu kan? Itu Mm. kan banyak makanan enak-enak semua, Ya. rame kan? Mm. Pak, Mm. ini yang Mm. enak yang mana? Itu Pak, antrian yang itu Pak. Baru buka ini. Mm. Nasi gorengnya baru buka jam 8 kok. Saya penasaran. Mm. Saya coba, wih Mm. beneran enak. Mm. Jadi kalau dulu Mm. kita terbatas sekali informasi mengenai makanan kok. Kalau Ya. sekarang kita sudah banyak nih bocoran. Oh ini enak. Jadi lebih mudah. Jadi Mm. saya diberi kesempatan memulai lebih dahulu kayak gitu kok di bidang ini. Hmm. Oke. Jadi kalau dulu misalnya pertama kali mulai kok ya untuk misalnya posting, berarti ya terbatas daripada Koko makan ya diposting sesuai dengan waktu Koko makan gitu ya kok ya. Betul. Hmm. Yang saya suka ya. Nah, karena keterbatasan itu misalnya saya makan 10 nih, 10 Ya, kuliner. Paling yang ya, saya posting itu 6 atau 5 kok waktu itu. benar. Nah, sisanya karena tidak suka maka tidak saya posting kayak gitu. Oke. Berarti sampai sekarang pun Koko masih melakukan hal yang sama kok. Kalau misalnya nggak suka ya nggak diposting berarti ya. Eh, hal yang sama, tapi sebelum saya ke lokasi saya sudah mendapatkan infonya terlebih dahulu kok. Kayak gitu. Jadi Oh, misalnya makanan apa? Jadi misalnya, ya. oh di sana yang enak makanan ini. Nah, saya Hmm. pesen pasnya depot atau resto tersebut makanan ini yang enak. Kayak gitu. Oke, Jadi oke. minimal sekali kok. Dulu Ya. dulu karena sering cari konten, berat badan kan naik. Jadi kalau sekarang saya Ya. lebih menjaga kok. Kayak gitu. Iya dulu maksudnya karena harus makan ya kok ya. Betul, Karena harus makan betul. ya. Ya, iya, harus makan. Jadi Jadi kondisinya kalau mau nggak mau mesti naik berat badannya. betul banget. Jadi sejak sejak Iya. berat badannya naik itu saya menjaga berat badan saya supaya tidak naik, tidak turun kayak gitu loh, Bu. Iya, Jadi banyak iya. info yang masuk kan kita. Mana yang enak, mana yang Mm-mm. kurang enak. Ya, kayak gitu loh, Bu. Hmm, Nah, gitu infonya dari mana kok? Dari apa followersnya Koko gitu kah atau dari teman-teman yang lain atau gimana? gini, kalau kalau saya kan biasanya ngepost sesuatu kan, kok. Ya. Nah, waktu saya ngepost sesuatu itu, saya mendapatkan informasi kok. Hmm, Baik itu dari teman saya maupun dari ya, orang-orang yang komen itu kan infonya banyak. Nah, ya. nah itu kok yang menjadi acuan saya. Jadi saya tahu bagaimana misalnya mereka itu komen tentang apa gitu kan. Oh, Hmm, apanya yang nggak enak itu apa gitu kan. Saya tahu hmm, kok. Jadi mungkin kalau kalau orang apa ya, kalau dulu saya nggak concern ya. Misalnya gini kok, hmm, ada tempat makan kan.
Menurut saya enak, Hmm. tapi ternyata tidak. Follower saya tidak ngomong itu Hmm. enak. Tahu nggak kok kenapa? Hmm. Kenapa kok tuh kok? Ada faktor personalnya tuh. Oh. Jadi Oke, oke. misalnya waktu mereka datang ke lokasi kan, nah Ya. pegawainya jutek. Itu juga mempengaruhi Oh. penilaian mereka. Sampai ke tukang parkirnya yang galak pun, mereka juga komplain. Tuh. Oh. Dan mereka bilang Oke. makanan enak itu jadi nggak enak kayak gitu. Oh. Oke, 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 oke. Berarti ini asumsi yang di lapangan benar ya, kok? Karena gini, eh, ada yang sempat beberapa orang yang sempat berkomentar gitu ya, bahwa tidak semua orang itu tahu makanan enak, ya. Tidak Betul, semua orang bisa merasakan makan enak, ya. Kalau disambungkan sama yang aku sampaikan bahwa itu ngefek juga loh sama pelayanannya dari mereka punya tim gitu ya, waiternya atau waitressnya gitu ya, atau bahkan tukang parkirnya gitu ya, kok ya. Itu juga betul, ngefek banget ya, kok ya. betul. Jadi, Oh, jadi apa ya? Orang Surabaya ini sebenarnya suka makan loh, Bu Titi. ya, ya, Eh, ya. dari berbagai macam orang, semua suka makan. Hmm, Bahkan hmm, teman-teman saya ada beberapa teman nih yang memang hmm, mereka itu berduit. Mereka ya. itu makannya juga street food kok. Seperti itu. Yes, yes, benar. Nah, sering kali. Jadi, apa yang kita makan ini, kayak misalnya saya makan bakso apa, ya kan? Saya Hmm, makan di lokasi enak kok. hmm, Tapi hmm, ternyata waktu dibungkus misalnya, rasanya ada yang berbeda. Nah, hmm. kayak gitu Hmm. orang bilang nggak enak kok. Saya juga Oh, bingung. oh. Jadi memang Hmm, faktornya makanan banyak. Jadi kalau orang ngomong ya, usaha makanan mudah, gampang, itu hmm, tidak relate lagi kok. Kalau kalau kita sudah melihatnya di apa F&B itu tidak relate karena iya makanan itu usaha yang mudah, simple karena modalnya kecil kan tuh. Tapi ketika ya, ya. itu menjadi besar, menjadi besar, nah itu Hmm, lebih apa ya? Lebih lebih kompleks lagi, tidak mudah kayak gitu. ya, 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 ya. Oke, oke. Menarik ya, kok ya. Ini saya pengen ulik-ulik tahu dulu nih. Tadi kalau terkait dengan usaha makanan ini, apa sih yang kita mesti perhatikan gitu, kok ya. Cuma saya sebelum masuk ke situ, izinkan saya pengen tanya dulu nih, kok gitu ya. Mungkin saya pengen belajar dari pengalaman pribadinya, kok ini ya, Fami ya, sebagai food blogger gitu ya. Kalau boleh diceritakan selama 9 tahun terakhir berarti ya, kok ya, memulai ini ya, sebagai food blogger di sosial media gitu ya. Apa sih kok suka dan dukanya menjadi food blogger di sosial media sampai saat ini kok? Kalau boleh di-sharing. Hmm, kalau dulu ada kok. Kalau dulu ada. Hmm. Jadi kalau dulu saya pernah kok ke Hmm. sebuah tempat makan ya. Itu Ya. mungkin di tahun 2015, 16. Nah, Ya. saya bawa kamera besar kan. Saya bawa kamera, Hmm. saya foto. Cepet, cepet. Hmm. Dikira orang apa kok? Pengangguran, tidak ada Ah. pekerjaan. Karena waktu Ya. itu Hmm. usaha seperti, maksudnya pekerjaan seperti ini belum belum ada ya, Bu. Maksudnya jarang Ya. ada. Ya. Nah, Jarang benar. betul. Nah, seringkali memang kita kayak dianggap eh, apa tidak bekerja kayak gitu loh, Bu. Jadi memang Hmm. ada diremehkannya. Bahkan kita makan pun saya foto Hmm. orang kalau orang Surabaya kan kalau ngerasanya agak agak kenceng kan tuh. Kita kan dengar. Jadi dia ngomong gini, apaan sih anak muda sekarang itu foto-foto kayak gitu. Nah, ya kan? Jadi terus Oh. lagi kalau dulu media Indonesia ini cenderung ke arah negatif kok. Jadi Hmm. negatif itu saya pernah nge-review salah satu tempat sate, saya foto kan. Hmm. Hmm. Bapaknya bilang gini, nih foto-foto aja, saya nggak pakai borak, nggak pakai formalin, bersih. Hmm.
Seperti itu media pada saat saya memasuki industri ini kok. Negatif. Oh. Jadi, oh kita datang itu bukan welcome gitu, enggak. Mm-mm. Orang itu memandangnya negatif karena dia takut Oh. dia akan usahanya itu dimasukin ke apa ya istilahnya. Misalnya yang berita pakai borak lah, pakai apa Iya, iya, iya. itu kan waktu itu lagi booming kan kok. Maksudnya lagi Bener, apa? bener. Lagi boom dan banyak orang Hmm. ketakutan. Kalau usahanya kita Hmm. foto-foto atau enggak Ya, pernah ada ya, orang ya. ngomong jangan difoto. Nanti orang tahu rahasia saya gitu. Oh, Rahasia oh, saya. sempat gitu kok. Apa Sempat. hubungannya? Apa hubungannya foto sama rahasia? Eh, kan kan kalau kalau saya itu lebih ke arah ada interaksi orangnya ya. Misalnya kalau dulu misalnya Hmm. orangnya lagi nuang gini ya, aku misalnya kayak tarik gini ya, saya Fotoin. foto kan kayak gitu. Ketika Oh dia iya, kan lagi cantik ya. sendok Ah, misalnya dapurnya, ya iya, pas kadang saya gini-gini. Ya, fotoin ya kan. ya, Nah, itu ya, ya. sempat dikira seperti itu. Bedanya zaman Oh. sekarang, Hmm. Go, ketika Hmm. saya mengeluarkan sebuah kamera saja, smartphone ini Hmm. ya, smartphone, Hmm. orang langsung dengan gaya tuh, dia dengan style Lain ya. dan terkadang ya, Hmm. saya Hmm. sempat kan dapat komen gini, kalau kamu, Hmm. kalau porsimu kok tak lihat lebih banyak ya, kalau aku ke sana porsiku kok lebih sedikit. Ya, itu. Mana saya tahu. Jadi kadang kita bawa kamera itu ya, kita diberi porsi lebih banyak kok. Terus Oh. ditanya, oh koko ini ya, koko ini kayak gitu. Jadi Oh. Oh. ada privilege, cuma saya melihatnya itu sebuah apa ya, ya keuntungan sih kok. Kalau sekarang itu banyak untungnya sebenarnya. Kalau Sekarang kalau ya kok ya. dulu, Hmm. iya, kalau dulu tidak ada untungnya kayak gitu kok. Anunya, Oh, oke, 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 oke. seperti Jadi asik itu. ya kok ya. Jadi ceritanya waktu dulu waktu kita mau bantuin mereka malah mereka juga merasa kita ngapain sih orang ini kan gitu ya. Ini Ngapain? ngapain sih Iya, foto-foto gitu ngapain? ya. Sekarang Mereka itu malah takut mereka sekali. lebih Iya, hmm, sekarang mereka lebih kayak dengan gayanya ya, dengan gayanya mereka itu kayak lebih attraction. Misalnya mie-nya itu sampai ya, dilempar-lempar ya. kayak gitu, kayak gitu. Bahkan kalau Hmm, dulu, dulu nih kok, ya. saya kan pernah Hmm, review street food. Kalau kok hmm, dilihat, style saya itu ada api-apinya kok. Ada kayak masak gitu ada berapi, push gitu api kan. Sampai ya, ya, ya. waktu Ya, saya blending. keluarin kamera gini ya, saya video. Itu kan tenda ya, itu kan tenda. Hmm, Ya, hmm. apinya itu langsung ke tendanya itu. Untung nggak kebakaran tuh. Wih, itu saking apanya kok? Memang saking dia mau atraksi gitu ya. Iya, iya. Sekarang kalau kalau untuk food blogger gini, orang itu kalau kita keluarin kamera ya, bahkan orang biasa Hmm, keluarin kamera, hmm. mereka itu sudah langsung atraksi tuh. Untuk viral itu tadi, Oh, kayak gitu. oh, Itu kok ya, 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 sukanya. ya. Kalau kalau dulu banyak kok, tapi kalau sekarang saya rasa diuntungkan sekali kok. Lebih diuntungkan kok ya. Iya, Mau kemana itu bisa anu ya, bisa apa namanya, bisa lebih dapat privilege aku ya kurang lebih ya. ya, ya kita kan misalnya kalau makan juga bayar sendiri kan kok. Misalnya bayar Ya, sendiri. ya. Tapi porsinya itu kadang mereka kasih lebih mungkin. Makanya Hmm, saya juga nggak hmm. tahu kalau orang lain ke sana misalnya terus dapat porsi yang lebih sedikit saya nggak tahu. Karena waktu Ya, ya, saya ya, ya. memang sebenarnya saya bayar dengan harga segitu, saya dapat porsi lebih kayak gitu. Karena Hmm, saya keluarin kamera hmm. tadi kayak gitu. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Nice, 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 nice. Nah, kalau misalnya apa Koko diundang sama orang-orang yang misalnya sebagai endorse ke Koko gitu ya, itu kan mereka siapin makanan kan Koko ya itu ya. Misalnya Betul, mereka betul. siapin apa kan, biasanya Koko kan Koko cicip-cicip gitu ya. Itu apa? Mereka kan otomatis kan nggak mungkin kan kalau misalnya Koko disuruh bayar kan karena di endorse untuk datang kan berarti ya. Iya. Nah, Gitu. itu Tapi itu, itu nah, hmm, itu beda lagi, silakan silakan Koko silakan Koko. Go. Hmm. Hmm.
itu beda lagi kok. Jadi kalau Hmm. memang itu kan istilahnya apa ya? Paid promote ya. Jadi Ya, kayak ya, untuk masuk kayak endorsement ya kok ya. Itu beda ya. lagi. Saya Hmm. saya sendiri justru melihatnya itu misalnya saya makan semua kok. Kayak gitu. Cuma Hmm. tidak ada bedanya kok sama kalau saya datang ke lokasi. Hanya saja mungkin Hmm. mungkin makanannya ya saya icip semua, mana yang paling enak itu yang saya rekomendasikan kok. Kayak gitu. Oh, oke. Karena kan banyak kan Hmm. menunya Ya, 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 gitu. ya. Orang bisa saja bingung kan. Kalau ya Hmm. gini kok, kalau mereka itu biasanya saya juga nggak ngerti ya. Mereka itu keluarin menu itu banyak sekali kan ya kok. Hmm. Tapi Hmm. Hmm. Benar. saya icip-icip semua, saya apa, ya memang ada yang kurang oke, ada yang enak, enak banget itu Hmm. ada. Nah, yang Hmm. enak banget itu kok yang biasanya saya lebih tonjolkan seperti itu. Hmm. Hampir nggak ada beda sih Hmm. kok, Wow. kayak gitu. Wow. Berarti Koko ini yang waktu Koko masuk kan benar-benar honest review ya, Kok ya? Masih Ah, dibayar gitu, tetap Koko ya honest review yang ditunjukin gitu ya? saya kalau kurang enak, saya komplainnya ke resto ownernya kok. Jadi kalau Hmm. saya berharap resto ownernya apa bisa merubah itu sebelum orang lain komplain ke dia kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, kalau Wow, keren, kayak keren. gitu kan sekarang banyak kan Go orang ngomong apa ya? Orang ngomong kayak banyak reviewer lain makanan lain kan. Nah, mereka itu Hmm. punya stylenya sendiri kok. Jadi memang Hmm. di, nggak bisa apa ya, nggak bisa disamakan satu dan Ya, lainnya ya, kayak benar. gitu. Benar. Kalau saya prefernya, ini kurang enak, ini apa. Jadi saya bisa tahu gitu loh kok. Dia dia memang benar-benar kah melihat komplainan ini menjadi kayak ini penting atau tidak, Hmm. atau dia cuek. Nah itu kelihatan semua kok ketika saya menyampaikan Hmm. sebuah komplain kayak gitu. Ya, 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 ya. Penasaran kok. Kalau seandainya ini kan kalau misalnya berpikir ya kok ya. Kalau orang sebagai pembisnis resto gitu ya, lalu mereka berharap didatengin oleh influencer atau food blogger yang berharap mereka bisa membantu mempromosikan apa namanya makanannya gitu ya. At the end harusnya Ya. kalau dari pihak food blogger menyampaikan apa yang enak, apa yang tidak itu sangat-sangat honest gitu ya. Itu keren banget. Dan bagi followernya juga akan lebih setia tuh sama food bloggernya karena kali coba makanan enak karena aku juga nyoba makanan yang aku rekomendasikan mostly enak gitu ya. Jadi masih Iya, nyoba aja kan gitu. Nah, iya. tapi dari pihak si owner ketika mereka mendapatkan feedback itu apa kok? Maksudnya apa mereka waduh kok gitu atau gimana? Atau malah mereka malah berterima kasih atau gimana kok? Kalau pengalaman dari aku. Sebetulnya ada tiga tipe kok. Sebetulnya kalau Hmm, dari ini ada tiga tipe. Yang pertama, ya, ya. kalau misalnya dia terbuka, dia Hmm, yang masak sendiri, dia tahu betul dapur, dia ya. akan lebih apa catat tuh. Kita punya Hmm, komplain itu hmm, dia catat mana yang kita suka, mana yang tidak. Misalnya ya, kita ya. ngomong, kok ayam ini kok sedikit alot atau Hmm, kurang bumbu, kurang hmm, apa, kurang tasty kayak gitu. Mereka pasti hmm. akan catat untuk yang pikiran terbuka ini. Pikiran Ya, terbuka ya, benar. ini biasanya owner-owner yang sering mencoba, Bu. Mencoba. Mereka Hmm, itu juga suka makan kayak gitu. ya, Owner-owner ya. seperti ini yang sangat bagus menurut saya. Nah, ada Hmm, satu lagi. Dia itu pinter masak, kok, tapi tertutup. hmm. Nah, Oke. tertutupnya itu gini. Waktu saya ngobrol ya, saya tanya, sudah coba resto ini? Maksudnya resto ini Hmm, itu ya kamu sebagai benchmark kan? Maksudnya ya, benar. kalau kalau kita makan itu kan ada benchmark-benchmarknya, saingan-saingannya. Mereka itu Hmm, sebenarnya wajib cobain kok. Tapi ada kalau yang tertutup ini mereka tidak mau hmm, coba. Nah, ada hmm, yang tipe ketiga kok. Tipe ketiga, hmm, ya kan? Tipe ketiga ini sebenarnya di tengah-tengah orang ini. Jadi dia ini
ngertinya manajemen kok, manajemen aja. Nah, Ya. nanti kalau ada apa-apa, dia kasih lemparkan lagi ke orang yang bisa masaknya itu. Nah, Hmm. orang seperti ini kalau kita kasih dia bakal catat, tapi itu Hmm. belum tentu ada perubahan signifikan ke restonya kayak gitu. Karena mungkin resepnya itu dipegang orang lain kayak gitu. Atau mungkin orang ketiga ini biasanya ada yang kulaan kok. Kulaan, Hmm. sistem kulaan. Jadi kayak dimsum-dimsum gitu kan rata-rata dimsumnya itu kulaan kayak gitu Ya, tuh. Ada ya, ya. kayak gitu. Kayak gitu. Hmm. Jadi yang Mm-mm. tipikal ketiga ini ya Mas Yo disampaikan juga nggak terlalu respon ya gue ya mereka ya, karena memang kondisinya mereka nggak bisa masuk juga gitu ya. Iya nggak bisa Mereka kulak gitu juga merubah. ya. Mereka Hmm. ada yang Hmm. kulak kok kayak gitu. Karena dunia F&B ini nggak melulu kamu harus produksi sendiri kayak gitu loh. Bisa juga Ya, kulak ya, 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 kayak gitu. ya, ya. Banyak Tuh. yang ini ya soalnya ya. Kalau boleh Iya. tahu kok, banyak yang tipikal mana kok? Tipikal satu, dua, atau tiga kok? Kalau selama pengalaman kok. Hmm. Em, jujur ya, kalau Hmm. lebih banyak kalau kita ngomong persentase lah. Saya Ya, ngomong ya. kalau sekarang tipikal tiga lebih banyak. Tipikal tiga di mana Hmm. dia itu mengandalkan orang lain untuk apa? Untuk memasak kayak gitu. Untuk Hmm. apa? Untuk nge-create sebuah produk dia memakai jasa orang lain. Jadi Ya, ya. ketika kita ada komplain, nyampe nya sedikit panjang sampai dia sudah Hmm. catat, oh ini baru dia kasih ke apa si itu ya yang Kokinya masaknya, gitu ya, atau yang kokinya vendornya betul gitu ya. betul. Hmm. Memang menarik sih kok dunia Ya, F&B ini ya, 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 ya. kayak Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi lebih banyak yang sekarang ini yang tipikal tiga ya, Go ya. Kalau yang benar-benar jago Tipikal masak tiga. ini mungkin udah mulai jadi hidden gem ya, Go ya. Iya, hidden gem. Yang jago Bener. masak ini hidden gem. Makanya Ya, ya. kan kita, oh ya, kalau tipikal nomor dua ini lebih sangat pinter masak. Tapi kalau ada juga yang nggak pinter kok. Jadi, Hmm. tapi nggak pinter nggak mau terima masukan. Itu ada yang tipikal dua kan. Ini. Oke. Nah, Oke, tapi oke. rata-rata tipikal dua ini masakannya pasti enak. Jadi Karena yang mereka sudah nomor dua itu suhu. malah masakannya lebih enak ya, Go ya. Karena sudah rata-rata sih kalau kedua ini sudah tua kok, sudah Oh, berpengalaman. oke, 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 oke. Ya, Makanya ya, ya. dia Jadi, percaya diri. Mana yang enak? hmm, Ya, ya pasti aku lah kayak gitu. Padahal kita tahu sendiri, oh ada lagi yang lebih enak dari kamu loh, kamu masih cobain. Tapi dia ngomong nggak mau kayak gitu. oh, Itu ada. oh. Ya, model-model sudah bapak-bapak, susu-susu gitu ya, Go ya. Ayah, Iya, ibu-ibu ya. iya, itu ada kok. Iya, iya. Jadi, tapi Hmm, tanggapan mereka, eh, eh, kalau yang positif banyak. ya. Karena mereka jarang banget loh dikomplain langsung. Biasanya mereka itu ngomong saya. Yang baru komplain ini paling cuma kamu atau siapa yang mereka Oh, misalnya undang kayak gitu. Karena kalau saya memang bener kurang ya gue ya, ya saya hmm, langsung ngomong inimu yang kurang. Tapi yang lain iya. enak kayak gitu. Jadi Hmm, mereka itu biasanya dapat komen yang dari orang-orang tuh enak gitu. Jarang banget orang ngomong iya, gak enak kayak gitu. iya, iya, iya. Ya seperti itu kok. Justru kalau saya dapetin orang yang ngomong nggak enak seperti Koko, malah saya lebih senang. Karena kan kita kalau diomongin enak terus kan berarti bagus tok kok gitu ya. Tapi kalau diomongin nggak enak kan, Nah, oh iya ada yang kurang apa kan gitu yang bisa diimprove. nah iya itu tadi ada tiga tipe orang. Jadi kalau kalau kita jujur ya kok ya ke Ya, orangnya, ya. orangnya bisa apresiasi kita. Bahkan bahkan kok saya punya ada klien ya bu. Hmm, Dia hmm, itu awalnya ngundang saya bu. Datang. hmm. Saya ngomong, ini kok kurang-kurang semua, ini beberapa kurang.
Masaknya Hmm. kurang semua kok. Nah, Hmm. tapi ada satu kok yang enak kok waktu itu. Hmm. Ada satu. Terus aku Hmm. ngomong, fokusin di sini. Dan satu itu Hmm. kok yang jadi andalan utama dia, sambil dia bikin menu-menu lainnya yang lebih enak. Kayak gitu. Oh. Gak Oke, perlu oke, 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 oke. banyak-banyak kok, Go. Apa aja itu sudah cukup gitu. Semua aja sudah cukup. Kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Ini berarti klien Koko lama ya, berarti ceritanya ya. Yang akhirnya Lama sekarang kok. bisa punya menu banyak ya. Oh. Iya, lama sekali. Dan waktu itu waktu saya apa? Saya ke tempatnya dia. Dia waktu itu keluarin menu kan agak banyak ya kok ya. Tapi saya Ya, ya, ngomong ya, ya. fokus aja di satu ini. Dan itu yang Hmm. dilakukan sehingga tiap kali dia memanggil teman-teman misalnya yang lain, dia itu fokusin di itu kok. Akhirnya makanannya jadi khas banget kan. Kayak gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Itu Kok penasaran ada. kok. Ini kan kalau kalau banyak stigma ya, orang-orang kan menyampaikan dan saya sebagai konsultan di bidang bisnis juga gitu ya. Kan saya selalu coba melihat bahwa bisnis ini kan bahasanya itu kan ada yang bertumbuh, ada yang buka, ada yang tutup kan gitu kok ya. Kalau Betul. saya lihat gitu ya, kita coba lihat di apa, nggak usah jauh-jauh deh, Surabaya deh ya, Ciwok deh gitu ya. Ciwok kan termasuk salah satu sentra makanan gitu, atau enggak di Ciwok atau di mall gitu ya. Itu Iya. kan ada yang buka, ada yang tutup. Nah, saya juga banyak stigma di lapangan tuh bisnis food ini kan nggak gampang gitu ya. Maksudnya Iya, nggak apa gampang. eh taste lah gitu ya, kompetitor lah dan sebagainya. Kalau dari pandangannya Kofami sebagai apa? Orang yang berkecimpung di industri tersebut apa kok yang kau lihat? Apa sama ataupun kau punya pandangan yang lain mungkin? Hmm, gini kok, Dedi. Hmm. Eh, kalau saya melihatnya selama bertahun-tahun itu kan ada yang buka dan tutup. Nah, ada Ya. juga yang sistem bisnisnya seperti itu kok. Jadi Hmm. jadi bisnis ada saya kenal itu dia misalnya buka 10 F&B ya, Bu. Ya. Dua atau satu saja yang brandnya itu sukses sudah balik modal, Bu. Jadi ada Oh. orang itu yang mencoba selalu, Bu. Jadi eh, kita ngomong market itu kan apa ya? Istilahnya eh, bukan kita yang tentukan ya, Bu. Jadi Benar. terkadang Benar. untuk ke arah tren itu butuh kayak apa ya? Misalnya Testing. ini sudah punya satu bisnis kan, Bu. Dia buka Ya. bisnis lain berdekatan dan Ya. rata-rata kalau orang-orang itu kenal kok. Jadi misalnya, oh orang ini, jadi dia itu punya ciri khas tertentu di mana kalau rugi udah pasti dia tutup aja, kayak gitu kok. Hmm, hmm, hmm. Jadi saya nggak tidak kaget dengan fenomena buka dan tutup karena memang Hmm. untuk survive ya, kok ya di Ya. F&B itu tidak mudah. Nah, rata-rata Hmm. mereka itu ada switching kok. Misalnya kalau dulu ada itu kan apa zamannya mangga-mangga itu loh ya Bu. Ya, ya, Minuman ya. mangga Mangga-mangga itu itu kan. loh. Nah, Benar, benar. sekarang kan sudah ya masih Nggak beberapa ada. ada. Masih Ya. beberapa ada kok. Cuma tidak seperti dulu. Yang Hmm. paling kelihatan itu kan ada es Milo Bu. Es Milo. Hmm. Ah, Ya, ya. ini lucu kok. Es Milo itu Es Milo itu es menurut kepal saya Milo yang dulu tuh ya. iya, menurut saya lucu. Oke. Ya. Hmm. Ah, itu kan tren ya, Bu ya. Di mana Ya. bisnis tren ketika sejujurnya kalau kita main bisnis tren, kita harus siap tutup. Hmm. Harus siap tutup. Hmm. Jadi kalau kamu bertahan ya ya oke, biasanya yang bertahan itu yang membawa tren itu. Yang membawa tren itu Hmm. pasti bertahan karena dia number one. Tapi Hmm. yang lainnya kan waktu itu saya dapat ya. Ya. Jadi Ya. waktu pertengahan tren, orang itu bukanya Hmm. di mall. Saya Hmm. mikir juga, siapa yang beli ya kan? Dan Hmm.
bener kok. Ketika muncul artikel di mana es kepal itu gulanya banyak, Hmm. langsung sepi kok dia. Kayak gitu. Dan bisnisnya Hmm. nggak tahan karena bisnis tren kok. Harus siap tutup. Hmm. Tapi kalau orang masuk ke bisnis itu berarti mereka harus siap. Jangan ketika usaha trennya itu sepi, dia masih memegang erat itu. Ya, saya Hmm. pasti nggak nutup kan dia. Karena Ya, 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 ya. karena rata-rata kan kalau bisnis makanan itu Hmm. perputarannya di cash flow, Bu, keuangan kayak Ya, gitu. Ya itu benar, balik lagi ke benar. spesialisnya aku Dedi sih kalau yang Ya, itu. ya, Jadi ya, misalnya ya, kalau ya, ya. kalau sepi makanan kan bahan bakunya ada expired date. Nah itu Benar. kalau kalau busuk sudah jadi waste. Sudah pasti Hmm. keuangannya minus dia. Nah itu kalau Hmm. berulang-ulang ya ya sudah rugi kayak gitu, Bu. Makanya nggak bisa Hmm. bertahan. Hmm. Fenomena buka dan tutup menurut saya wajar sih kok kalau di F&B kayak gitu. Ya, 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 ya. Menarik ya, kok. Nah, kok penasaran. Tadi kok sempat sampaikan es kepal Milo, gitu ya, yang aslinya viral, gitu ya. Rame banget kan tuh zaman-zaman beberapa tahun sebelum COVID kalau nggak salah ya waktu itu ya, sebelum COVID ya Mungkin kalau nggak salah. mungkin antara 17 18 ya Iya, kalau iya, nggak salah ingat. ya, sebelum COVID kalau waktu itu kencang banget Mm-mm. karena banyak yang sampai beli es kepal Milo gitu ya, jual es kepal Iya, Milo, banyak iya, banget, viral banget. banyak banget. Terus kena artikel itu langsung shutting down gitu ya, Ya, maksudnya langsung langsung tutup gitu ya. Apakah sampai ngefek itu ya, gue ya, efek dari artikel ya, gue ya, atau dari eh, berita terkait eh, dengan satu produk tertentu di dalam F&B? ya ngefek banget kan. Tapi gini loh, Hmm. kan kalau kita punya resto yang existing, misalnya Ya, restoran existing ya, dengan ya, ya, spesialisasinya kita misalnya nasi campur, kita ya, ya, bikin satu menu es kepal Milo yang nggak nggak bisnis itu ngefek, pasti masih jalan, nggak ngefek. bener. Tapi kalau dia bikin bisnis yang ngomongnya langsung bikin es kepal Milo, misalnya di Tunjungan Plaza, Hmm. no, pasti Hmm. ketika bisnis itu drop, dia nggak ada sales, pasti. Saya jamin itu. Hmm. Kayak Ya, gitu, ya, Bu. ya, Jadi, ya. jadi Karena kalau dia bertanggung pada kepala Milo masalahnya. betul. Nah, orang-orang yang estis ngikuti tren itu Ya, bukan harus kamu itu buka es kepal Milonya langsung gitu kan. ya, ya. Tapi bisa aja dimasukin ke restoran menunya sebagai number Hmm. duanya. Dan Ya, ada ya. kok yang waktu itu apa mereka melakukan seperti itu Hmm. ketika turun ya nggak masalah kayak Nggak gitu. ngefek. Karena bisnis Ya, mereka benar. bukan buat itu. Tapi itu Ya, 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 ningkatin ya. sales go. Katanya salesnya dia bisa naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat pada saat itu. Kayak Gara-gara ada gitu. es kepal Milo itu. Betul. Oh. Gara-gara ada itu, salesnya dia Oh. naik. Penjualan Hmm. nasi campurnya Hmm. naik. Ya, Hmm. jadi dia memanfaatkan sebuah tren itu dengan sangat baik kok. Kayak gitu. Bukan Hmm. bukan buat bisnis baru, tapi sudah existing. Dia coba memperkenalkannya kayak gitu. Dan Oh, itu restoran oke, Medan oke, sih, oke. Bu. Ya, Restoran ya, Medan. ya, ya. Kayak gitu. Medan ya. Oh, oke, 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 oke. Tapi Berarti sekarang kalau kita menunya nggak ngomong, ada. ya, ya. Oh, sekarang sudah nggak ada, es Nggak kepal Milonya udah nggak ada ada es kok ya. kepal menunya nggak ada. Udah nggak laku soalnya gitu. Saya Iya, agak penasaran sih, karena gini kan, es kepal Milo banyak gula gitu ya. Padahal kalau kita ngomong makanan yang banyak gula juga banyak gitu ya kan. Kita ngomong es campur juga gula gitu ya. Es teler juga gula gitu ya. Apa kita ngomong es krim kan juga gula gitu ya. Nah, kenapa itu kan nggak dibahas kok ya? Kenapa es kepal Milo yang kena gitu ya? karena viral, Bu. Karena viral. Iya, 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 Banyak iya, iya. banyak pihak itu tidak suka, Bu. Ada beberapa Hmm, pihak itu tidak suka dan mereka mengingatkan kalau bahayanya es kepal ini loh kamu makan ini setara segini 1.000 misalnya waktu itu ya, saya lupa berapa itu pastinya cuma itu tinggi sekali
kayak gitu loh. Kalorinya Kan kita itu ya jadi waktu ya. mikir lagi kan, waktu mau makan kan mikir kan, Iya, iya, habisin iya, iya. enggak kayak gitu. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Ini fenomenanya cukup asik sih ya. Kalau saya di F&B ini banyak hal yang kita nggak tahu gitu ya. Nah, kalau nyambung dengan topik hari ini, Ko ya, kan do and don'ts ketika berbisnis F&B. Iya. Apa sih, Ko, yang mungkin teman-teman perlu tahu ya, Ko, terkait dengan apa bisnis F&B, terkait apa sih yang boleh dan apa yang enggak dari kacamata seorang Ko Fahmi ya, Ko seorang food blogger di bidang ini, Ko. Boleh nggak Ko sharing ke teman-teman, Ko? Oke. Ini ini jarang sih kok. Maksudnya saya sharing yang di F&B jarang. Jadi ini Siap. eksklusif banget sih saya bagikan Weh, di sini. mantap. Jadi Thank you, Ko. Thank you so much. karena biasanya saya membahasnya dari sisi hobi kok. Jadi Ya, bukan ya. sisi bisnis. Nah, ini ada cerita. Jadi Hmm. kalau kita berbisnis, kita downnya itu kita jangan sampai kita bisnis tanpa konsep, bro. Nah, Hmm. misalnya tanpa konsep itu gimana? Misalnya kita itu sebelumnya pengen misalnya apa ya, jual Indonesian food lah ya. Restoran Ya, kita ya. Indonesian food. Terus ada Chinese food. Oh, masih masuk kan? Masih masuk. Hmm. Terus gak lama kemudian ada Western. Dia nambah-nambah spaghetti apa kayak gitu. Hmm. Terus gak lama lagi dia kasih kayak ada stick-sticknya, Bu. Itu Hmm. boleh. Hmm. Kalau restoran dia sudah skalanya besar boleh. Nah ini Ya. baru kok, baru start usaha, tapi Hmm. sudah bikin resto sekomplek itu. Nah itu Ya. tadi. Jadi kayak terus orang bingung loh kok. Saya Hmm. mau pesan dibalik-balik kok menunya. Orangnya sampai Hmm. gak jadi kok, gak jadi pesan karena bingung Iya, dia. iya. Iya, Nah benar, benar. yang harus dilakukan ini dunia ya kok ya. Itu Hmm. satu konsep aja. Misalnya, kamu Hmm. spesialisasinya apa? Saya bahas ada salah satu mie viral, mie viral. Nah, Ya. mie viral ini kita tahu kok. Yang pertama, Hmm. kita kenal dia itu apa? Murah. Jadi Hmm. mie viral pedas, murah dia, Ya. murah. Ya, ya. Nah, kita sebelum memulai kan harus bertanya, oh, saya Hmm. mau mie pedas. Oh ya di dia. Hmm. Nah, di Hmm. mie pedas egg ini. Nah, Hmm. terus saya ingin makan yang murah, tapi tempatnya bagus. Oh ini ya di dia ini. Jadi Hmm. terus saya pengen makan dimsum di mana? Oh di dia aja. Jadi satu restoran, satu tempat ini kita udah tahu mau makan apa, sampai Hmm. kita tahu harganya berapa. Hmm. Nah Hmm. itu dunia bu. Jadi buatlah kita punya sebuah bisnis itu diingat. Diingatnya apa? Oh iya mie Hmm. pedasku enak. Oh iya dimsumku itu enak. Oh hargaku murah, Hmm. tempatnya bagus. Nah kayak gitu. Karena Hmm. balik lagi ya kok, kalau misalnya terlalu banyak waste, pasti operasionalnya nggak nutup kayak gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Anu, Jadi donya itu harus jangan sampai kita membuat presto tapi tidak berkonsep ya, kok ya. Dan harus betul betul. dibuatin ya jelas nih dalam bisnisnya kita apa yang baik gitu ya, apa yang ditonjolkan dia, kok. Jangan sampai orang itu datang ke tempat kita nggak ngerti gitu ya, kok ya. Apa yang diingat kok? Apa yang Hmm. diingat? Jadi Hmm. misalnya misalnya orang ingat saya itu seperti apa misalnya? Kalau saya Ya, kan ya, 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 pipinya ya, agak tembem atau apa, nah ya, orang ya, ingat itu. ya. Kayak gitu. Oh, saya suka Hmm. makan, suka apa, orang harus ingat itu. Seperti itu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, terkait tadi Koko sempat sampaikan yang di awal gitu ya, Kok, bahwa waiternya galak gitu ya. Terus apa tukang parkirnya galak. Itu apa juga salah satu efek ya, Kok, yang harus dipikirkan? Betul sekali, betul sekali. Jadi Hmm. kalau kalau dunia F&B, pelayanan itu salah satu faktor di mana resto kita bisa bertahan atau tidak. Hmm. Saya ya tadi itu mulai dari tukang parkirnya, kasirnya.
Ya, Kasirnya ya, kalau kelihatannya ya. jutek ya Bu ya. Hmm. Padahal ini mukanya nggak salah. Dia memang Ya, dari ya. lahir itu apa ya, bisa dibilang Ya gitu cemberut ya. ya Bu ya. Ya, Cemberut ya. ya, ya. Eh, Persepsi kita ngelihat orang ini kok cemberut terus Galak ya banget kan. nih ya. Galak banget nih. Bener. Ya. Hmm. Ya, ya orang seperti itu yang kalau kita taruh di depan, dia pasti jadi sumber komplainan Bu. Saya jamin itu. Bahaya itu ya. Iya. Nah, Hmm. terus nih, kalau dunia ya, Bu Hmm. ya. Kalau menurut Ya, saya, ya, ya ya. tempatkan karyawan-karyawan itu pada tempatnya, Bu. Misalnya, kita butuh seperti apa? Oh, paling Hmm. penting itu orang yang ketemu langsung dengan customer sih. Misalnya waitersnya. Terus Ya, lagi ya. yang kasirnya itu tadi. Kita harus kasih kayak briefingnya itu beneran ekstra buat mereka. Karena Hmm. ini dalam artian kita sudah ngurus dapur sudah beres lah, sudah beres, Ya, nggak usah ya. diotak-atik. Nah, Hmm. orang-orang ini yang ketemu langsung ke customer, gimana? Misalnya dia handle-nya gimana? Oh, Hmm. misalnya miku kurang pedes, ya. Dia ngasih Hmm. misalnya kasih komplimen apa? Misalnya ditambahin, Ya, ya, Bu, ya. sorry ya, tapi ini saya tambahin sambel misalnya atau apa. Itu Hmm. bisa jadi orang ke sana, oh saya dihargai. Nah, Hmm. pastikan juga karyawannya ya, Bu, ya, Hmm. sudah testing semua menu kita. Nah, Oke. Hmm. itu nanti bisa membentuk sales loh, kok. Percaya atau tidak? Karena Hmm. saya sendiri pun kalau ke resto ya, misalnya duduk gini. Eh, saya pasti tanya, makan apa ya yang enak? Kita kan polos kan, Hmm. makan apa ya yang enak Bener. gitu kan. Hmm. Nah, eh, saya pernah dijawab kok, enak semua. Wah, wah saya bingung dong, Hmm. makan apa. Iya, Tapi bener. Pak, Bener. Bapak sukanya apa ya? Hmm. Saya sukanya lagi pengen makan yang agak seger-seger, agak agak Hmm. agak seger tapi pedes. Oh, cobain Hmm. ini ada masakan Thailand, Pak. Ini yang Hmm. ini loh, Pak. Nah, Hmm. karena waitersnya itu sudah tahu dengan tasteku. Biasanya itu Hmm. wajib banget. Jangan sampai hire waiters dia nggak ngerti karena dia nggak bisa Hmm. upselling. Dia pasti nggak bisa upselling. Ya. Misalnya ketika saya ngomong seger, dia pasti Hmm. makanannya kan, Hmm. makanannya. Pak, Hmm. ini ada lagi loh yang seger ini, Bapak nggak mau lagi, nggak mau juga tak. Nah, akhirnya dia lagi Hmm. pesen yang menu satunya. Oh, minumannya, Hmm. Pak, ini loh, Pak. Kalau yang seger-seger, pasti customer lain itu biasanya juga pesen ini. Ya, dia juga pesen Hmm. minumannya. Kayak gitu. Jadi, Hmm. sudah tersistem kok karyawannya kayak gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi kalau punya waiter, gitu ya, harus mereka Iya, makan ya, gue makanan kita, ya, ya. betul. Loh, semua pada saat kita opening itu, kalau kalau ownernya bilang nggak perlu coba, saya ngomong salah loh. Mereka harus Hmm. coba. Karena mereka Hmm. itu ujung tombak kita kalau misalnya ke konsumen ya. Konsumen kan pengennya Bener. ke mereka kayak gitu loh, bukan ke Hmm. chefnya Hmm. Hmm. kayak gitu. Hmm. 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 Itu Ya, saya ya, ya. Ini pernah kadang-kadang kok, banyak yang nggak kepikiran ya, gue ya kadang-kadang ya. karena saya pernah Hmm. datang ke restoran. Ah, waduh Pak, saya masih baru. Sampai ngomong gitu loh orangnya. Nggak ngerti Pak saya Pak. Saya Wah nggak langsung. ngerti Pak. Waduh, Eh, tapi ini yang enak yang ada tombol jempolnya. Jempolnya itu wis start anu Pak ya, template ya gue ya. Saya Kalau itu ya. ya kalau kayak gitu kan, jadi misalnya kalau kalau kita pengen makan, wah tambah bingung juga. Dia nggak bisa apa? Nggak bisa berkomunikasi kan? Dia hanya cuma bisa catat aja mau makan apa. Oh iya iya gini 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 Ya, kayak ya, gitu. ya. Menurut saya kalau lama-lama kayak gitu, saya yakin itu bisnis bakal sepi juga kayak gitu. Iya, iya, Kecuali iya. makanannya Bener sih, enak, bener. kecuali Iya, iya. makanannya enak, pelanggannya lama. Itu pasti Hmm. bertahan kalau itu. Hmm. Kalau baru Ya. ngomong seperti itu,
agak agak kurang menurut saya kayak gitu. Oke, 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 oke. Menarik, menarik, menarik. Tapi memang benar sih kok yang aku sampaikan tadi ya, gitu ya. Kalau memang saya lebih seneng kalau si ini pribadi ya, secara pribadi ya. Saya lebih suka kalau si yang ngasih rekomendasi langsung dari mulutnya si waiter gitu ya. Karena kondisinya eh, menurutku lebih honest review gitu ya. Kalau si kasih Betul. jempol-jempol itu kan kadang-kadang bisa kan namanya jempol ya, kok itu buku cetak itu berarti siapa yang ngasih jempol ya? Berarti kan ownernya sendiri kan yang ngasih jempol Iya, kan gitu kan. iya, Atau iya. ngasih ini nih gitu ya. Biasanya kok Hmm, kalau jempol itu antara dua kok. Makanannya hmm, enak atau harganya murah. Jadi konsumennya pesen hmm, itu kayak gitu. Biasanya gitu kok. hmm. Oke, oke, oke. Jadi Betul. dua-dua macam tadi ya. Paling laris karena murah atau memang karena enak ya, Bu ya. Iya, betul. Iya, iya. Kalau kita yang doyan makan mah cari yang enak, bukan yang murah Betul. kayak gitu. Yang enak, yang enak. Tapi ya itu kok. Ketika saya Hmm. ngomong enak aja nggak cukup kok. Nggak cukup. Kalau kalau Ya, sebagai ya, food ya, review, ya. saya pernah loh diomong, orang itu nggak enak kok, kamu bilang enak. Terus saya Hmm. ngomong, loh itu Hmm. enak menurut saya loh, saya. Saya suka banget. Itu resto favoritku gitu kan. Tapi diomong orang Eh, itu nggak enak kayak gitu. Ya, ya udahlah kayak gitu. hmm. Oke, oke. Kok Ada kok. penasaran kok. Kalau nyambung tadi yang gue barusan sampaikan, gitu ya kan kalau nggak enak kan juga akan pengaruh juga sama terkait dengan tadi ya pelayanan lah, servis lah dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kalau gini Hmm, kok, kalau kita ngomong enak nggak enak itu kalau sepandangan saya sekarang itu kan relatif ya, gue ya. Maksudnya orang ngomong enak relatif, kan relatif. tergantung siapa yang makan. Nah, pertanyaannya kok, gimana kok cara si, maksudnya sepengalaman kok ya, gimana sih cara yang baik kita sebagai pengusaha F&B itu menyikapi dengan lidah masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Misal, masakanmu kurang pedes. Misalnya lagi, makananmu kepedesan gitu ya. Makananmu apa kan itu kan macam-macam. Nah, itu gimana kalau itu menurut kok kira-kira? Eh, kalau itu saya biasanya sih ngomong ya, balik ke Hmm, selera. Makanya kalau kita ke sebuah tempat makan, itu kan hmm, ada sambelnya dia taruh di depan meja kita, ya, ada juga ya, dikasih garam. hmm, Nah, itu hmm, supaya apa? Supaya itu apa? Sesuai dengan selera kita, Bu. Jadi kalau hmm, kalau menurut saya itu dicatat aja. Semua komplainan itu dicatat sehingga kita punya datanya. Makanan ini, hmm, makanan ini, hmm, makanan ini. Karena F&B juga berkaitan dengan data, Bu. Kayak gitu, Bu. hmm. Dengan data. Jadi penjualannya paling banyak mana? Oh ini ya paling enak nih, atau Hmm, harganya murah. Jadi kita harus tahu hmm, enak atau murah, ini laku. Nah, itu kan by data semua kayak gitu. oke, 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 oke. Jadi tetap apapun feedbacknya mereka diterima ya, Bu ya. Tapi Betul. eksekusinya di kita tinggal nanti kita tetapkan apakah mau dirubah taste-nya atau apa namanya dibiarin itu tapi dikasih tambahan kondimen gitu ya, atau tambahin Ya, apakah betul. sambal dan kawan-kawan gitu ya, Bu ya, modelnya, Bu ya. Ya, Hmm. betul banget, Hmm. Bu. Karena ya apa ya, kita nggak bisa apa ya. Restoran kan punya standar, kok. Ya, Nah, ya, kita ya. memang nggak boleh merubah standar itu, tapi kita juga nggak boleh kaku. Makanya harus dicatat semua. Hmm. Ketika dicatat semua, seberapa banyak sih orang yang nggak suka ini atau gimana kayak gitu kok. Ya, 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 ya. Kok aku ngeliatin yang akhir-akhir ini kok ya, nggak tahu ya, ini apa bener apa enggak gitu. Cuma saya lihat sekarang itu banyak restoran tuh yang tidak meminta review kepada customernya, gitu ya. Nggak pernah minta review ke customernya. Apa mungkin kalau aku tahu dulu gitu ya, masih beberapa lah. Ada restoran yang minta review, minta feedback, ya gimana sih gitu ya. Terus customernya dikasih apa. Sekarang hampir saya lihat tuh jarang gitu ya. Apakah memang menurut Kuku meminta feedback ke customer itu penting gitu ya? Atau malah nggak penting atau gimana? Kalau menurut dari pendapat Ko Fami? Biasanya kalau nggak minta review, misalnya dia
nggak tanya nih ke Ya. customer-nya. Itu Ya. rata-rata menurut saya itu kayak bisnisnya itu sudah terlalu besar kok. Oh. Alias Oh. dia mungkin bisnis franchise di mana Hmm. SOP-nya itu sudah bagus sekali. Hmm. Makanya dia tidak butuh Hmm. review. Tapi review sendiri dari customer itu bisa menentukan arah tren kok. Mereka suka Hmm. restonya gimana, misalnya restonya seperti apa, oh pelayanan seperti apa, Hmm. masakan seperti apa, itu bisa menentukan kita mau ke arah mana. Misalnya dia ngomong, Hmm. eh dia kan makan di resto kita misalnya, ya kan. Hmm. Nah, dia Hmm. ngomong, aku baru nyoba resto ini. Dia pasti bilang gitu kok. Kalau yang Hmm. saya kan biasanya nongkrong agak lama tuh di resto sambil resto. Jadi ketika saya review, ada orang yang ngomong langsung ke ownernya, saya sudah makan di sini loh. Iya kan? Bahkan Hmm. customer-nya itu mengetahui restoran sejenis Hmm. dengan dia. Gitu. Ini Hmm. enak kayak gini. Punyamu kurang ini. Hmm. Berarti dia Hmm. dia itu pengen apa ya? Dia itu tahu kekurangannya kita gitu loh. Nah, Hmm. tapi kalau memang restoran itu tidak berkenan buat dikritik atau apa, ya Hmm. itu nggak apa-apa. Kalau misalnya dia udah big, udah punya riset and development sendiri, nggak masalah. Biasanya mereka itu sudah pakai konsultan kok, anunya kok. Hmm. Tapi ada kok, mereka tulis, eh, biasanya itu tulis gini, kalau Anda tidak suka, hubungi kami. Nah, mereka cantumin tuh Hmm. kok nomornya. Yang big-big Ya, itu ya, ya. rata-rata cantumin. Jadi mereka tidak perlu review yang langsung karena yang di lapangan kan bukan bukan anu ya Bu ya, bukan Hmm. apa ya, rata-rata di sana kan pegawai yang franchise. Maksudnya franchise itu apa ya? Apa ya? Tidak langsung gitu kan. Tidak langsung Hmm. bisa ngomong ke Hmm. bos gitu kan. Hmm. Dan rata-rata Hmm. mereka juga nggak mau nyampein kok pegawai. Ada Hmm. yang nggak mau nyampein itu ke bosnya. Takut dengan alasan, oh, berarti kamu tidak sesuai SOP dong, ya kan? Malah ditegur Hmm. biasanya kayak gitu. Ya, ya, ya. Tapi sebaiknya kalau saya sih melihatnya itu penting mencantumkan nomor komplain. Hmm. Jadi customer komplain langsung ditanggapi itu bagus sih kalau kayak gitu. Cuma kalau Hmm. tidak menerima ya balik lagi kayak gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Oke, nice, nice, nice. Ko Fahmi sendiri menerima ini, Bu? Ko apa konsultasi sebagai konsultan resto atau enggak sama sekali, kok? Uh, saya dulu terima ya, Bu, tapi Hmm. karena sekarang lebih sibuk ya, Bu, dari biasanya, Ya, jadi ya. saya tidak menerima. Oh, Biasanya sekarang orang kalau sudah nggak konsultan menerima. nggak, kalau konsultan ya waktu saya ketemu atau waktu kita ngobrol santai, ada masalah gini, ya apa ya? Hmm. Oh, coba gini. Jadi saya selalu ngomong, kamu data ada. Nah, saya itu Oke. kalau ngomong datanya aku minta apa Hmm. penjualanmu sing anu. Nah, kayak gitu kok. Hmm. Jadi saya lebih ngomong ke dia lebih mengarahkan sih kok itu aja. Tapi tidak Oke. langsung menerima